hukum isbal. Bapak Ibu, ada ibunya? Bapak saudara sekalian, tahu isbal? Tahu isbal? Isbal itu jarrusul, memanjangkan pakaian. Pakaian itu di mana aja? Di tubuh ada pakaian? Kalau orang Arab pakai serban. Serban itu pakaian ya. Terus bawa sarung atau celana. Maka yang sahih pengajaran isbalnya adalah sesuai sunnah Nabi. Al-isbalu thalathah. Isbal itu 3. Hadisnya sahih dari Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah. Isbal itu ada 3 Pak. Fil imamah, serbannya kalau terlalu panjang, terlalu gede, itu disebut dengan isbal. Isbal pada serban. Sekarang isbal pahami cuma celana doang ya. Sarung nggak masuk, gamis nggak masuk, celana doang ya. Ya nggak apa-apa, orang sedang mengamalkan hadis isbal. Yang kedua apa? Al-qamis. Orang Yaman pakai gamis. Orang Saudi yang bagian-bagian selatan dikit pakai gamis. Orang Saudi dan Yaman itu agak mirip-mirip lahjahnya. Nyebut ko itu kadang-kadang mirip-mirip kan. Jadi bahasa Indonesia gamis. Jadi Mas ini pakai gamis. Cuma bedanya gamis orang Arab itu panjang tangannya. Nah, yang pendek-pendek nanti ada lagi gamis apa gitu namanya ya. Fil qamis. Jadi dulu ada orang yang pakai baju lebay. Ya. Enggak pantas pakai baju itu dipakai di hari itu. Itu isbal. Juga bisa diartikan berlebihan. Jadi isbal yang kedua adalah di baju. Yang ketiga fil izar. Di sarung. Saya nggak ada lupa hadis celana. Satu pun nggak ada. Yang ada hadisnya cuma izar wa thawb. Nih di Sahih Bukhari. Man jarra thawbahu khuyala. Itu kalimatnya. Siapa yang memanjangkan thawb? Thawb itu kain. Orang Arab itu pakai celana atau pakai kain? Kain berarti nggak sama kain. Kain itu kayak sarung Pak. Jadi kalau orang Arab nyebut kain itu maknanya sarung. Berarti Nabi pakai sarung ya? Kita mengira sarung itu pakaian Kiai Jawa. Enggak. Sarung itu pakaian Rasul. Cuma bedanya sarungnya Nabi nggak ada motifnya. Belum ada teknologi buat motif-motif kayak sarung batik, belum ada Pak. Cobain aja Pak, beli baju sarung bagus, sholat, pas rukuk ngeliat, wih bagus juga ya. Ah itu isbal namanya. Jadi isbal itu nggak hanya melebihkan. Man jarra thawbahu khuyala. Orang yang memanjangkan pakaiannya, baik imamah serban, gamis ataupun sarung. Imam Bukhari karena bukan orang Arab, Bukhari orang mana Pak? Bukhara orang Uzbekistan hari ini. Orang sana ada yang pakai kain, ada yang pakai celana. Karena Imam Bukhari seorang yang bukan orang Arab, dia masukkanlah sisi lokal. Itu disebut pribumisasi hadis. Ya, pribumisasi pemahaman hadis. Hadisnya nggak dipribumikan, pemahamannya saja. Jangan coba-coba mengindonesiakan hadis, nggak bisa juga. Ya. Pemahamannya di Indonesia kan, dimasukin nih. Di bab kitab libas, cari dari Sahih Bukhari yang lengkap ya, bukan yang ringkasan. Ketemu Pak di judul babnya beberapa. Pakaian, celana, macam-macam celana, bantolun apa gitu. Jadi orang Arab itu ternyata nyebut celana. Pernah lihat celana orang Arab? Ya? Yang gembrong-gembrong gitu, ya. Itu dipakai di dalam apa? Kalau Indonesia dipakai di mana? Luaran ya. Kayak legging ibu-ibu. Seharusnya pakai di dalam, atau pakai di luar di sini. Ya, sama itu. Jadi saya ketawa kalau ada ustaz ngimamin sholat pakai celana dalamnya orang Arab itu yang panjangnya ya, gembrong kayak celana dalam, celana panjang orang latihan karate itu mirip-mirip begitu. Ini bukan ngejek bukan ya, tapi kalau ingin mengarabkan penampilan yang total sekalian, jangan janggal. Saya senang juga ya, senang pakai baju-baju gamis. Tapi kalau pakai celana yang tadi, saya pakai gamis di atasnya. Jadi jangan Pak ya, saya nggak ridho kalau ada jamaah kita pakai celana yang begituan. Itu celana dalamnya orang Arab. Ngimamin lagi, masya Allah, itu Ustaz. Ya. Belajar hadisnya di mana itu saya juga bingung.
Itu isbal. Kapan diharam? Khuyala. Kalau sombong. Khuyala dari kata khayal. Saat saya melihat baju bagus, saya berimajinasi, wah bagus juga ya, ini bagus dari samping nih. Nah itu disebut khuyala. Yang haram itu kainnya atau sombongnya. Nah disinilah orang sebagian gagal fokus. Akhirnya sekarang yang diharamkan itu celananya, pakaiannya, bukan sombongnya. Dia tetap sombong, celananya jingkrang. Ini yang haram hukumnya. Kalau dia nggak jingkrang, tawadu, toh sunnah Nabi SAW. Silakan sesekali seminggu amalin celana jingkrang, hati tawadu. Jangan melihat orang yang celananya di bawah mata kaki, ahlun nar. Kalau lebih khuyal, nauzubillah min dzalik. Kalau itu yang terjadi, justru itu yang disebut sombong. Maka hari ini mohon maaf, jangan-jangan yang khuyal itu adalah yang tidak isbal. Dari mana kita tahu makna ini? Coba cek hadisnya di Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan hadisnya. Abu Bakar waktu dikatakan Allah tidak memandang orang yang memanjangkan pakaiannya atau sarungnya di bawah mata kaki, apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, saya ini kalau pakai sarung selalu melorot ke bawah. Enggak disebutin karena gendut, karena kurus, karena apa, enggak disebutin Pak. Karena jenis kainnya enggak disebutin. Siapa yang menambahkan karena dia kurus, dia gendut atau kainnya tidak bagus, dia sudah mentakwil. Takwil itu ijtihad, bisa salah. Ya. Sekarang kan begitu ya. Karena harus Abu Bakar kan dia kena kurus, mana? Coba kalimat kurusnya di mana? Lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, lasta mimman fa'alahu khuyala, walain sana'ahu khuyala. Hei, Abu Bakar, ente orang yang isbal, enggak sombong. Hadis Sahih Bukhari. Nah, ingat ini. Ini hadis Sahih Bukhari. Berarti kalau kita yang isbal, alhamdulillah apa-apa enggak isbal saja. Ngelihat teman kita yang isbal, yang memanjakan sarungnya, gamisnya, celananya, husnuzon, berbaik sangka. Jangan nuduh dia sombong. Jangan tiba-tiba imamnya lagi sarungnya di bawah mata kaki. Wah, imamnya sombong nih, nggak berhak nih jadi imam. Langsung selonong jadi imam. Ini kejadian di berbagai masjid. Nauzubillah min dzalik. Nggak sopan masjid punya dia. Ya. Ini kejadian Pak, sering sekali. Saya mengalami sendiri. Saya ustadznya, dia dulu. Kita juga kenal dia. Ya. Itu kejadian. Ya. Nauzubillah. Kira-kira siapa yang sombong? Yang merasa berhak jadi imam itu sombong nggak? Yang merasa berhak jadi imam sombong nggak? Sombong itu. Jadi kira-kira Allah memandang dia atau saya saat itu ya? Masya Allah, itu isbal. Oleh karena itu saya apresiasi kalau teman-teman tidak isbal, nggak apa-apa, bagus. Berarti dia pede mengamalkan sunnah. Ada keberkahan pasti di situ, walaupun kita nggak tahu. Tapi jangan merendahkan teman-teman kita yang banyak. Karena belum tentu dia sombong. Hadisnya sahih dari Abu Bakar dan tidak disebutkan karena dia gendut atau karena dia